Hai Sobat Pasca, kita di sini akan ngobrol santai, membicarakan terkait dengan pendaftaran di Sekolah Pasca Sarjana. Ada beberapa yang sering kita tanyakan, ditanyakan oleh sahabat-sahabat di media sosial maupun di email, itu bagaimana mengisi rekomendasi, bagaimana TPA ataupun lain-lainnya. Baik, di sini selaku host saya sendiri, Abdul Qadir, dan saya ditemani narasumber kita saat ini yaitu Ibu Fatma Sari Siregar. Halo Sobat Pasca, selamat pagi. Atau udah siang ya? Udah siang kayaknya. Mendung kalau di Bogor. Mendung ya. Iya, tiap hari hujan terus. Baik, itu Ibu Fatma narasumber kita sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kerjasama. Baik, teman-teman, Sobat Pasca, ada beberapa hal ya Ibu Fatma, kalau kita temui semacam Q&A ataupun pertanyaan yang sering ada ya, yaitu yang pertama itu adalah rekomendasi dari dosen ataupun pemberi rekomendasi yang seperti kita ketahui kalau di website sudah ada sedikit aturan jelasnya bahwa 3 pemberi rekomendasi, tapi teknisnya akan kita jelaskan mungkin ya oleh Ibu Fatma. Bagaimana Ibu Fatma? Ya, untuk rekomendasi ini kan salah satu syarat ya untuk menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana IPB. Kebetulan kalau untuk persyaratan di S2 dan S3 itu agak berbeda. Kalau dia itu misalnya mau ngelamar ke S2 kan, ya minimal yang berrekomendasinya ya harus bergelar master juga. Tapi kalau dia doktor, ya yang bergelar master nggak boleh. Jadi minimal harus bergelar doktor juga. Oke. Gitu. Jadi diingat ya, jika kalian akan masuk ke program magister, minimal harus yang bergelar magister. Nah, sebaliknya kalau doktor, minimal harus doktor. Dan ada satu ketentuan yang tercatat di website itu sendiri, yaitu pemberi komunikasi itu adalah sebaiknya disarankan itu adalah dari komisi akademik ataupun pembimbing sebelumnya. Jadi ada beberapa yang langsung dari atasan, sebenarnya bisa, cuman harus terpenuhi dulu kriteria dari 2 itu ya. Jadi minimal 2 itu dari komisi akademiknya. Oke. Ya, bisa aja kan dari waktu pendidikan sebelumnya kan pasti kenal dengan dosen kan, jadi bisa aja minta rekomendasi dari dosen pembimbingnya atau dari kolega juga boleh, asalkan memang dia di akademisi berkecimpungnya gitu. Oh iya, hal teknis kembali, ada beberapa teman-teman mungkin dari yang lain ya, yaitu email yang dimasukkan itu yang diterima oleh sistem seperti apa sih? Nah iya, ini sebetulnya sekarang kan kita sistem pemberian rekomendasi itu sudah online juga. Jadi kalau dulu sempat kita berikan semacam form yang diisi oleh pemberi rekomendasi secara manual kemudian diupload, kalau sekarang nggak perlu begitu lagi Sobat Pasca, jadi lebih mudah. Jadi nanti pelamar atau calon mahasiswa itu tinggal memasukkan email ke dalam sistem, nanti secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke pemberi rekomendasi gitu ya. Oke, nah, jadi cuman ini kadang-kadang tuh suka nggak masuk ya emailnya ya. Kenapa ya? Nah mungkin harus diperhatikan, memang ini secara sistemnya ya. Kadang-kadang jika domainnya itu tuh dari instansi misalnya dari GeoID misalkan gitu, ya, dari misalnya di IPB sendiri juga kadang suka nggak masuk ya, kalau ipb.ac.id. Kalau yang ujungnya seperti itu tuh kadang-kadang memang kurang berhasil ya. Jadi kami sarankan untuk pemberi rekomendasi memberikan email yang sifatnya itu umum ya, misalnya gmail.com ataupun Yahoo ID dan seterusnya. Jadi kemungkinan tidak terkirimnya itu lebih kecil gitu. Oke, jadi catatan ya tadi adalah emailnya jangan menggunakan subdomain corporate, tadi jelaskan bahwa GeoID, dan disarankan menggunakan email yang free yang seperti kita biasa gunakan, yaitu seperti Gmail maupun Yahoo. Baik, berikutnya ini mengenai sertifikat kemampuan bahasa. Nah, ini paling sering jadi pertanyaan, soalnya banyak yang bingung. Iya, walaupun di
seperti biasa di website ada Ya. ada informasinya ya sebenarnya, tapi kembali lagi banyak yang masih nggak yakin gitu, jadi tetap bertanya. Jadi sini kita coba jelaskan kalau sertifikat atau kemampuan berbahasa Inggris itu penting ya sebenarnya, tapi untuk sebagai syarat masuk sebenarnya nggak wajib. Jadi kalau ada, jadi opsional ya? Ya kalau ada bagus, bisa bisa dicantumkan saja, karena nanti itu bisa kita gunakan atau bisa diklaim ketika sudah diterima, jadi nggak perlu ikut kuliah bahasa Inggris, ataupun gitu. nanti tidak perlu ikut placement test ya, asalkan memenuhi persyaratan gitu. Jadi ada kriterianya. Nah, untuk persyaratannya itu seperti apa? Sebenarnya lebih detailnya ada di website kita ya. Tapi intinya TOEFL-nya itu harus yang resmi, institusional. Oh, seperti TOEFL ITP, IBT ataupun IELTS ya. Dan tentunya yang masih berlaku ya. Dan itu rinciannya ada di website ya? Ya, bisa dicek nanti. Jadi itu nggak wajib ya teman-teman, tapi kalau ada itu akan menjadi nilai tambah untuk proses seleksi seterusnya gitu. Termasuk tadi bisa dikatakan bisa diklaim untuk lolos bahasa Inggris. Ya kan lumayan ya kalau sudah punya nilai TOEFL misalnya. Kalau S2 itu kan minimal 450 ya untuk dapat nilai B, tapi nilai B. Sayang nanti, ya nilai B. Nanti sebenarnya jadi boleh milih mau tetap ikut kuliah atau sudah terima aja nilainya segitu gitu ya. Jadi tadi TOEFL pertama, persyaratan TOEFL itu opsional, kemudian TOEFL yang diakui juga sudah tercantum di website kita ya, ada tadi sudah disebutkan TOEFL IBT, TOEFL ITP atau IELTS ya. Ataupun IELTS. Jadi sebenarnya silakan dibaca kembali kalau untuk yang lebih detailnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang berikutnya ya, dari yang sering ditanyakan di media sosial maupun di email, yaitu TPA itu wajib tidak sih? Dan untuk siapa dan bagaimana? Silakan Bu Fatma. Dan apa TPA yang seperti apa gitu yang diakui? Pertama, TPA itu hanya diwajibkan bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang melamar ke kelas khusus ya. Kelas khusus itu kan penyelenggaraannya itu biasanya di luar hari kerja, di hari Jumat malam. Jumat malam tuh jam berapa ya? Biasanya jam 7. Oh, jam 7 malam. Jadi sampai ya jam 7 malam. Ya. Seterusnya. Dan hari Sabtu biasanya dari jam 7 sampai malam lagi gitu ya. Nah, itu untuk yang biasanya sudah kerja dan mungkin tidak bisa dapat izin untuk kuliah full ya. Jadi kalau yang seperti itu tuh wajib ya untuk melampirkan hasil TPA. Kalau yang kelas khusus minimal TPA-nya itu harus 475 kalau yang S2. Sedangkan kalau yang S3 minimal 500. Oke, jadi yang TPA untuk jalur khusus itu wajib ya? Wajib. Berapapun IPK-nya, mau dia 4, mau 3,5, mau dia 3,9, wajib? Wajib. Jangan nanti kan ada persepsi, wah saya kan IPK-nya udah tinggi, kenapa saya harus pakai TPA lagi? Jadi, yang memang itu adalah salah satu kriteria. Karena itu menyatakan untuk kita dia kan mempunyai kelas khusus dan di waktu-waktu yang dipadatkan apakah sanggup atau tidak sih sebetulnya gitu juga. Dan satu lagi, TPA itu wajib sebagai bahan pertimbangan aja ya sebenarnya jika IPK-nya itu kurang dari persyaratan minimal untuk yang kelas reguler gitu. Katakanlah untuk kelas reguler itu kan IPK untuk S2 itu minimal 2,75. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan punya TPA minimal 450 untuk S2, itu masih kita bisa lanjutkan untuk proses seleksi selanjutnya ya. Jadi nggak langsung kita cut di awal. Itu untuk yang S2 2,75 atau 2,5? Syarat minimal itu 2,75 untuk istilahnya itu diterima tanpa syarat ya, atau diterima dengan status biasa. Oh, itu nanti untuk statusannya ya. Oke. Sebenarnya di bawah itu 2,5. Jadi 2,5 juga sebenarnya bisa. 2,75 itu sebenarnya tanpa TPA juga masih boleh. Namun, tapi kalau ada TPA lebih baik. Itu akan lebih baik karena kan lebih menambah bobot ya istilahnya ya untuk penilaian. Namun yang paling wajib itu kalau di bawah 2,5 dan lebih kecil dari 3,0 wajib melampirkan TPA jika memang ingin terus dilanjutkan ke proses seleksi selanjutnya. Jadi misalnya nih Pak Kodir
Iya. IPK-nya berapa? 2,3. Enak aja nih 2,3. 2,3 tapi Tiga mau daftar S2 nih misalnya, tapi nggak punya TPA. Otomatis langsung kita cut ya, kita nggak akan bisa teruskan untuk proses seleksi berikutnya gitu. Tapi kalau ternyata Pak Qodir udah tes TPA nih, dapat 500, 600 lah, 600. Ya otomatis lanjut, walaupun nggak jaminan yang bisa langsung terima, tetap. Tapi dengan tadi ya ada statusnya ya, status akademiknya nanti. Nanti jadi kan diproses lagi lah untuk seleksi tahap berikutnya gitu. Jadi tadi dia kita review kembali soal TPA itu wajib bagi jalur khusus. Jadi bagi sobat pasca jika memilih jalur khusus itu berapapun IPK yang dimiliki itu wajib memiliki TPA. Kemudian kalau yang jalur reguler ataupun yang by riset nanti itu IPK yang tertentu yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fatma dan tercantum sebenarnya di website kami itu wajib juga TPA gitu. Itu mengenai persyaratan TPA. Kemudian ada lagi nih yang kita ada namanya jalur by riset ya, jalur by riset. Nah ini banyak nih yang bertanya juga jalur by riset itu apa sih? Kemudian syaratnya bagaimana? Gitu. Kemudian ada nanya soal publikasi, ada soal proposal, penelitiannya apa, bedanya dengan sinopsis yang jalur reguler. Silakan Bu Fatma. Wah ini panjang nih. Panjang ini. Saya bisa sambil ngopi dulu ini. Ngopi dulu. Gini ya, by riset itu kan sebenarnya tujuan awalnya itu sebenarnya untuk mewadahi teman-teman yang berkarir di bidang peneliti ya. Kan penelitian itu sudah bagian dari pekerjaannya sehari-hari, jadi sudah terbiasa lah yang sifatnya meneliti. Nah, makanya ketika seseorang itu mendaftar jalur by riset, dia itu sudah memang tahu dia akan dalam kuliahnya itu selanjutnya nanti akan meneliti apa. Jadi di awal kita sudah minta menyiapkan proposal ini sudah komplit ya, bukan cuma sinopsis. Sinopsis kan hanya selembar ya, dan itu sifatnya umum gitu. Ya, kalau di website ya minimal 3 lembar. Ya, minimal 3 lembar, Pak. Iya, maksimal. Sorry, maksimal. Minimal jadi maksimal 3. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang proposal untuk by riset itu sudah harus lebih lengkap dan sudah ditandatangan atau sudah didiskusikan dengan calon promotor yang ada di IPB. Jadi otomatis ketika mau daftar by riset, calon mahasiswa itu sudah harus ada komunikasi dengan calon promotor. Siapa. Jadi harus sudah ngobrol. Jadi sebelum mendaftar, ya minimal udah ada gitu. tiktokan lah sama calonnya. Misalnya udah ada proposal, pokoknya nanti Pak saya penelitiannya mau terkait ini gimana ya, pokoknya udah adalah pembicaraan di awal ya gitu. Nah selain itu, ia harus punya background peneliti yang bisa ditunjukkan dengan buktinya itu ya, misalnya publish di mana. Sudah punya berapa publikasi. Nah khusus untuk yang S3 itu kan dia tuh sudah harus punya 1 publikasi internasional yang terindeks Scopus. Kalau nggak ada bisa diganti dengan 3 publikasi nasional. Nah kalau tidak ada juga nggak bisa. Ya harus melengkapi gitu. Kalau punya paten gimana? Bisa diganti paten. Jadi teman. Opsinya gitu ya. Opsi terakhir ya. Jadi kalau tidak punya publikasi bisa dilampirkan paten. Paten itu ya harus ada namanya ya, walaupun di dalamnya itu ada grupnya, misalnya grup penelitinya boleh. Nggak harus sendiri ya, tapi asalkan dia memang tim. Jadi tidak hanya hanya ya kalau di publikasi kan ada first author ya. Kalau ini bisa dengan tim. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi itu untuk yang S3. Sekarang yang S2. Kalau yang S2 sama-sama harus sudah punya proposal. Tapi kalau untuk syarat publikasinya lebih ringan sedikit ya, gitu. Jadi itu boleh kalau punya publikasi internasional terindeks Scopus bagus, tapi kalau nggak punya bisa cukup digantikan oleh 1 publikasi nasional. Itu ya kalau nggak salah ya. Sebagai first author. Ya, gitu. Itu untuk yang S2. Ada lagi, Bu Fatma? Apalagi ya? Kalau kayak gini tiba-tiba suka hilang nih. Dan detailnya ada di website kami, itu di bagian persyaratan jalur by riset. Ya, begitu ya Bu Fatma ya? Iya. Itu tadi sudah syarat. Apa tuh? Masih ada. Ini juga penting nih, suka jadi kelewat nih.
Kalau mau daftar by riset itu harus mempunyai apa ya istilahnya Sponsorship, oke. Jadi harus ada yang menjamin biaya risetnya. Oke, jadi yang utamanya itu ya Tuh. jaminan biaya risetnya, biaya riset. Jadi Ya. biaya risetnya sudah ada yang Misalnya. menjamin, dan itu harus ada ketentuan kah? Pribadi atau suami sendiri atau kolega atau Nggak teteh? bisa. Kalau pemberi rekomendasi harus yang resmi ya, misalnya dari Pemberi rekomendasi jaminan biaya tadi, jaminan biaya riset itu harus Oke. dari setidaknya dari instansi asal ya. Harus dari instansi asal ataupun mungkin institusi lain ya. Jadi harus berupa institusi, Ya. bukan dari Perorangan atau pribadi. Gitu ya. Baik. Lebih bagus lagi kalau memang ada dalam wadah kerjasama dengan kita. Itu Oke. lebih sip gitu. Oke, tadi itu mengenai persyaratan ya. Tadi kita sudah bahas juga soal rekomendasi, email institusi, jangan yang digunakan untuk yang subdomain, kemudian persyaratan TOEFL, TPA, persyaratan by riset, dan apa bedanya sinopsis sama proposal. Sekarang kita akan bahas lagi mengenai kalau kita sudah masuk nih di jalur reguler, bisa pindah prodi nggak sih? Nah, aduh, harus konsisten dong. Galau, habisnya galau kita. Jadi gimana nih Pak Kodir? Jadi udah daftar nih. Udah daftar. Program studinya misalnya program studi A. Misalnya A di fakultas Galau. A, galau, pengen Terus? pindah ke H gitu. Waduh. Atau ya bisa yang satu rumpun lah, kalau enggak yang satu rumpun lah. Itu Nah ini itu harus gimana? dihindari ya sebenarnya. Tapi kalau udah kepepet istilahnya, udah terlanjur daftar, namun karena sesuatu hal memang harus pindah. Asalkan masih dalam proses pendaftaran dan seleksi, Iya. sebenarnya itu masih Itu oke. dimungkinkan ya. Tinggal misalnya dilaporkan saja, membuat permohonan ke kita ya, misalnya ke panitia penerimaan mahasiswa baru, dijelaskan alasannya kenapa. Nanti sih insya Allah kita bisa bantu ya Pak Oke. Kodir ya. Baik. Iya, tapi kalau udah masuk kuliah nggak bisa ya. Oke, jadi Maksudnya sudah pengumuman istilahnya. alasannya jangan bukannya mengajari, tapi kalau alasannya kalian pilih cuman hanya sebagai karena pengen pindah atas keinginan sendiri tanpa jelas gitu loh. tanpa jelas, cuman ya pengen pindah aja gitu. Itu sangat hindari, harus ilmiah lah. Iya. Oke, itu mengenai pindah jalur. Kemudian Pindah bagaimana? program studi. Sorry, pindah program studi. Nah, Lalu kalau kita sudah, itu tadi soal pindah. Sekarang bagaimana kalau kita udah daftar, kemudian batal nih karena mau kawin itu buat mengawal nikah. Bagaimana Bu Fatma? maksudnya nggak mau jadi kuliah? Nggak jadi kuliah kan? Nggak. Atau gimana? Sudah biaya pendaftaran, sudah biaya pendaftaran kita kan 750.000. Wah, kita mau ternyata batal nih. Itu bisa dikembalikan atau dibalikan kembali ke rekening kita nggak sih? Waduh, kalau terkait itu sebenarnya agak-agak gimana ya jawabnya ya. Sebenarnya itu balik lagi tergantung ke alasan ya sebetulnya. Kita kan sifatnya itu kebijakan. Jadi kalaupun misalnya ada mahasiswa yang sudah terlanjur daftar, udah bayar biaya pendaftaran, tiba-tiba dia nggak Iya. jadi. Kalau alasannya cuman nggak jadi kuliah, misalnya cuman hanya itu aja tanpa ada alasan yang jelas, kita bisa menolak ya, karena memang ada ketentuan kalau misalnya sudah membayar kan itu sudah menjadi biaya yang dibayarkan untuk proses pendaftaran kan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan jika ada alasan yang bisa kami terima, bisa mengajukan ya Pak Kodir ya sebetulnya. Tapi nanti apakah akan bisa dikembalikan atau tidak sih sebenarnya itu kebijakan kembali ya. Nanti kita akan lihat ininya alasannya apa gitu. Oke, itu mengenai pembatalan pendaftaran. Sekarang ada lagi sudah diumumkan nih, sudah lolos dan diterima, tapi pengen nunda karena ya ada alasan tentu ya, mungkin lagi hamil, nunggu Atau beasiswa, kebanyakan nunggu beasiswa ya, gitu. nunggu beasiswa. Nah itu nunda kuliah itu mekanisme seperti apa sih? Dan itu berapa lama gitu? Oke. Misalnya nih ada yang sudah diterima di semester ganjil tahun 2022 kemarin ya. Tapi nggak jadi nih kuliah di semester itu karena alasannya belum dapat beasiswa. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa tadi boleh mengajukan penundaan perkuliahan maksimal 1 tahun ke semester atau tahun berikutnya.
boleh menunda 1 semester atau boleh menunda 1 tahun, tapi nggak boleh menunda 2 tahun. Nah, kalau kejadiannya seperti itu ya tinggal sebenarnya membuat semacam permohonan penundaan perkuliahan. Nanti ada linknya ya Pak Kodir, biasanya kita akan share. Kalau misalnya mahasiswa ingin menunda, tinggal menginformasikan ke panitia penerima mahasiswa baru. Nanti kita akan berikan link untuk melakukan penundaan, istilahnya gitu ya. Nanti setelah itu biasanya kita akan respon apakah penundaannya itu disetujui atau tidak melalui surat. Nanti akan ada surat lagi yang kita kirimkan ke ke mahasiswa, calon mahasiswa tadi. Calon mahasiswa, gitu. Iya. Oke, itu jadi terkait penundaan itu bisa ya tadi, dan waktunya tadi maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun, baik. Gitu. Dan, jadi itu biasanya diumumkan setelah hasil. Iya, setelah pengumuman periode, misalnya periode ganjil atau genap diumumkan tanggal 10 Januari misalnya. Tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi mau kuliah nih semester genap. Jadi nanti kita kasih waktu ya, biasanya kita umumkan periode penundaan itu hanya boleh mengajukan misalnya maksimal 1 bulan dari pengumuman. Setelah itu ya kalau ada yang menunda udah kita nggak layani. Jadi kalau di luar periode penundaan itu tidak bisa. Jadi kalau di periode penundaan sudah ada, baru bisa mengajukan ya, gitu ya intinya. Iya, betul. Oke, sekarang kita ada lagi nih beberapa pertanyaan ya yang ada di medsos maupun di email. Ya, ini mengenai kenapa universitas asal tidak muncul di sistem pendaftaran. Sebelum ke situ perlu diinformasikan bahwa laman pendaftaran itu kita gunakan multistrata ya. Jadi selain pasca untuk program pasca, tapi juga digunakan untuk teman-teman atau adik-adik dari sekolah vokasi, sarjana maupun profesi keprofesian. Nah, itu. Jadi pertanyaan tadi Bu Fatma, ternyata saat nginput asal universitas, kok universitasnya tidak ada ya? Ya, itu. Jangan langsung kecewa ya. Kita bisa tambahkan kok kalau misalnya memang kan data itu big data ya. Kadang-kadang mungkin ada yang belum masuk ya ke situ. Ya, keselisut ya. Gimana ya? Tinggal lapor saja di mana dulu sekolahnya gitu, alamatnya di mana. Itu lapornya gitu. kemana tuh? Lapornya bisa melalui Halo Admisi loh. Oh ya, oke. Gitu. Jadi ke Halo Admisi ya. Jadi sekarang segala pertanyaan maupun informasi itu bisa disampaikan ke Halo Admisi IPB. Itu. halo.admisi.ipb.ac.id. Oke. Catat. Dan nanti kita akan berikan linknya di deskripsi maupun di website kami ya. Oke, itu mengenai asal universitas ya. Kemudian ada lagi mengenai jadwal ataupun informasi tanggal-tanggal penting. Nah, ini sebenarnya nanya suka kapan pengumuman, kapan pembukaan. Jadi itu di website udah ada, di media sosial kami juga ada. Jadi kami bingung gitu kalau soal pertanyaan dasar ini. Gimana Bu Fatma, tanggal-tanggalnya bisa Jadi kalau mau daftar ya dibaca dulu informasinya dengan baik dan benar. Karena setiap kali kita akan buka periode pendaftaran, jadwal itu sudah ada. Mulai dari kapan mendaftar sampai kapan, kemudian seleksi kapan, dan pengumumannya kapan, itu sudah ada. Kalaupun memang ada perubahan, kita pasti akan langsung update di website kita. Dan jangan lupa kita juga punya media sosial yang cukup cukup atraktif dan cukup informatif dan update ya. Ya, update. Jadi jangan lupa sebenarnya kalau mau informasi yang cepat itu bisa follow aja di akun resmi. Iya, jadi kalau bedanya kalau di website kan kalian harus lihat ke websitenya, tapi kalau di medsos ada notif nih, ada misalkan ada informasi baru dari pasca, ada notif masuk, nah itu udah jadi, ada. Gitu, kalaupun ada perubahan jadwal itu disampaikan di medsos juga dan tentu dirubah juga di websitenya. Oke, itu mengenai tanggal-tanggal penting ya. Nah, ini ada lagi nih pencari beasiswa. Pencari beasiswa biasanya menanyakan bisa tidak mendapatkan surat penerimaan terlebih dahulu sebelum hasil pengumuman gitu. Itu pencari beasiswa nih biasanya nih. Tergantung kita kan sebenarnya gitu ya. Kalau memang dari pemberi beasiswanya itu mengharuskan sudah punya
surat penerimaan atau LOA ya, nama populernya itu sebelum ketika dia Kenapa mengatakan LOA-nya lebih kencang dibandingkan surat kadang-kadang penerimaan? ada yang nggak tahu loh. Jadi saya buka-bukaan. LOA itu sama dengan surat penerimaan Nah, ya. oke. Jadi satuan ya, kalau di kami itu surat penerimaan dan di file namanya pun sudah dijelaskan di file Ya, unduhnya itu surat kadang-kadang penerimaan. Sudah bisa di-download surat penerimaan masih nanya, "Bu, LOA-nya mana?" Aduh. Jadi Oke. itu sebenarnya kalau memang sangat dibutuhkan istilahnya ya, kita akan coba bantu fasilitasi ya untuk menerbitkan LOA di luar timeline yang sudah ada. Katakanlah kita harusnya pengumuman bulan apa ya, nanti masih Jadi bulan intinya lebih April. dulu aja ya, surat. Mintanya di bulan Februari Iya. karena misalnya batas pendaftaran beasiswanya maksimal di Februari. Kita akan bisa berikan asalkan membuat permohonan dan sudah menghubungi program studinya dulu. istilahnya Jadi gitu. daftar, lengkapi, kemudian hubungi pihak program Hubungi studi. ketua program studinya dulu, apakah saya berpotensi diterima nggak ya Pak, Bu, gitu misalnya. Kalau memang nanti kita sudah dapat rekomendasi dari program studi, kita akan bantu untuk memberikan surat penerimaan awal ya istilahnya. Itu sebenarnya kalau apa ya istilahnya ya, Berpotensi tadi. berpotensi Iya, diterima. tadi. Gitu. Jadi kita memang karena sesuai SOP kita kan kita harus melalui pleno dan seterusnya. Nah, surat penerimaan final itu nanti setelah semua proses tadi terlewati. Namun untuk keperluan yang khusus kita akan berikan LOA yang istilahnya berpotensi Iya, untuk oke. diterima. Tadi gitu ya. dicatat ya. Ada kata-kata berpotensi. Jadi kalau yang final akhirnya itu nanti di hasil seleksi. Tapi diunduh. sebenarnya itu juga sudah cukup ya kalau untuk pengurusan beasiswa. proses beasiswa Iya. gitu. Jangan sampai berubah saja di hasil pleno beda prodi. Misalkan diterimanya di pilihan kedua, misalkan, atau malah jangan sampai Makanya sih. tadi tuh penting itu menghubungi dulu ke program Iya. studi supaya tidak ada case-case seperti itu Iya. ya, supaya tidak ada Jadi- ternyata saya ini terima di pilihan kedua gitu. Iya. Padahal saya milih yang ini yang pertama gitu. Atau Jadi iya, program studinya mungkin terlalu banyak gitu. Ada beberapa program Iya. studi di kami memang yang tingkat keketatannya ya, Tinggi. pertama tinggi sekali Ya. dan itu memang kadang-kadang yang ketat seperti sekali. itu memang terus terang mereka agak sulit yang Iya, memberikan iya. LOA lebih awal karena nanti kan harus ada pembobotan dan Pembobotan, seterusnya. betul-betul. Jadi mereka Jadi- harus lihat dulu siapa yang akhirnya akan diterima. Iya. Gitu. Jadi tapi pada umumnya bisa sih, pada umumnya. Oke, itu mengenai surat penerimaan lebih awal ya. Wow. Ini ada lagi pertanyaan di timeline kan ada bagian verifikasi ini. Ada mahasiswa nanya, calon mahasiswa, Bu, saya verifikasi nggak sih? Nah, itu mahasiswa supaya tahu dia diverifikasi tidaknya dari mana sih, Bu? Ya gini, sebenarnya kan itu salah satu tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa ketika sudah diterima ya. Artinya itu proses administrasi dan juga pengecekan kembali dokumen-dokumen yang sudah diunggah di website kita ya. Nah, cuman kan karena sekarang kita itu sudah membagi kategori ya. Ada mahasiswa yang sudah lengkap semuanya secara dokumen atau sudah sudah tidak perlu diverifikasi secara langsung. Itu kita sampaikan di surat penerimaan. Jadi harus dibaca di surat penerimaan itu apakah memang harus mengikuti verifikasi secara langsung atau tidak. Oke. Gitu. Jadi akan ada jadwal yang diberikan kalau memang mahasiswa tersebut harus diverifikasi secara langsung. Tapi kalau tiba-tiba di suratnya nggak ada nih, cuma disuruh silahkan untuk melakukan registrasi online dan melakukan pembayaran UKT pada periode tertentu tadi ya. Itu artinya nggak perlu verifikasi secara langsung tadi, artinya verifikasi secara dokumen sudah selesai gitu ya. Jadi sudah lolos ya? Sudah lolos sebenarnya, asalkan tadi memang sudah membayar, mengisi registrasi online atau registrasi online dan membayar UKT, itu otomatis sudah sah. Sudah sah. Jadi mahasiswa di IPB. Gitu. Oke, itu tadi mengenai diundang atau lolos tidaknya verifikasi itu dinyatakan di surat jadinya. Iya, silakan nanti dibaca kembali. Nah, kalau yang tadi diverifikasi langsung itu kan memang biasanya kalau yang ketika mendaftar itu mungkin ada dokumen yang kita nggak yakin, nggak lengkap dan seterusnya. Jadi waktu verifikasi itu kita akan minta untuk menunjukkan kekurangannya.
Katakanlah ketika mendaftar itu baru SKL. SKL, oke. Kemudian transkripnya baru transkrip sementara. Dan kan ada yang baru lulus. Iya. Ketika periode pendaftaran mau tutup, kok belum jadi ijazahnya. Boleh itu mengupload dulu SKL. SKL-nya. Tapi nanti ketika verifikasi kita akan minta untuk menunjukkan yang sudah ijazah yang sudah jadi gitu. Oke. Baik, itu rangkuman ya dari beberapa pertanyaan yang sering muncul mungkin dari sobat-sobat pasca yang masuk ke kami melalui media sosial maupun telepon ataupun datang langsung, itu yang sering ditanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan lain silakan komen di channel ini ya. Dan sekalian kita perkenalkan juga tempat di sekitar Sekolah Pasca Sarjana. Nanti mungkin ada tambahan video mengenai lokasi kita ya. Ini lumayan cozy juga nih, dan tempatnya asik banget kalau buat nanti sobat untuk tugas maupun menyelesaikan tesis di sini ataupun disertasinya. Baik, kalau gitu mungkin cukup ya, atau ada lagi dari Bu Fatma menambahkan informasi yang menjadi pedoman nanti bagi sobat pasca untuk mendaftar, karena nanti kita akan masuk ke periode pendaftaran yang terbaru ya, yaitu di ganjil. Itu sekitar bulan Februari atau Maret. Ada informasi tambahan? Silakan Ibu Fatma. Oh iya, sekarang kan untuk periode genap kita sudah selesai ya proses pendaftarannya, dan sekarang lagi proses untuk seleksi. Dan direncanakan kita akan pengumuman di tanggal 10 Januari ya, jika tidak ada 10 Januari 2023 ini. Ya, 2023. Oke. Untuk periode ganjil 2023 sampai ganjil 2023-2024 itu biasanya kan kita buka di akhir Januari atau awal Februari gitu. Oke, di IPB sendiri penamaan semester ganjil sekarang diarahkan untuk semester gasal dan periodenya disebut periode 1 gitu. Jadi kalau periode gasal itu masuk lagi periode 1. Jadi kalau kalian belum familiar, kalau di kami mulai menggunakan istilah semester gasal dan periode 1, sedangkan sekarang sebenarnya ganjil genap. Iya. Kemudian kalau saya juga belum biasa nih masih bilangnya ganjil. Ini masih karena terpusat multistrata ini. Lalu di periode, nah sekarang kita masuk periode 3 nih, yang semester genap. Nah, periode 3, tapi nanti saat di gasal itu ke periode 1. Jadi jadi acuan atau pedoman nanti kalian masuk periode apa. Nah, itu dari saya, Bu Fatma. Mungkin satu lagi, Pak ada lagi sobat. Ini sebenarnya penting ya, terutama kalau di periode 3. Jadi sebelum daftar itu perlu dicek dulu program studi yang mau dituju itu dibuka apa enggak. Kadang-kadang itu banyak yang salah ini tadi kayak Pak Kodirnya, makanya ternyata saya punya program studi A, ternyata di genap atau di semester periode 3 program studi tersebut ternyata nggak dibuka, jadinya kan nggak jadi. Dan itu disajikan juga informasinya ya, ada di website kembali, ada di website. Makanya. Kemudian di laman pendaftaran juga ada saat kalian klik jalur masuk, itu ada jalur apa saja ataupun program studi yang ditawarkan gitu. Oke. Pokoknya pastikan dulu sebelum memilih PS, sebelum memilih jalur, apakah memang ada atau disediakan di semester yang Anda tuju. Gitu. Dan satu hal lagi, kunjungi kembali, riset dulu riset dulu website kami gitu ya. Oke. Dan terakhir, untuk saya ingat mengenai penundaan kuliah. Nah, dia diganjil di gasal 2022 dia tunda. Nah, dia mau lanjut nih di genap ini. Mekanismenya seperti apa untuk lanjutnya, Bu Fatma? Silakan. Iya, sebenarnya kan di suratnya sudah ada loh Pak Kodir disebutkan. Kalau misalnya tadinya udah daftar di ganjil, terus pengen kuliah di genap. Ya sebelum perkuliahan genap itu dimulai, harusnya sudah mengkonfirmasi ke kita ya, saya mau kuliah loh semester genap ini, informasikan ke kita. Ya walaupun pada kenyataannya kita tetap juga tidak akan kita tetap punya data ya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tetap reminder itu ada, tapi sebenarnya mahasiswa itu harusnya mengkonfirmasi ke kita kalau memang dia mau kuliah di semester genap. Kalaupun ternyata tidak konfirmasi, seperti biasa kita sebelum pengumuman atau setelah
Enggak ya, pas Enggak, pengumuman. Sebelum pengumuman, Sebelum biasanya. pengumuman, kita sudah informasikan ke yang tadi menunda itu supaya memeriksa laman pengumuman penerimaan mahasiswa baru untuk mendownload kembali ya. surat Jadi baru. surat penerimaan kembali Nanti yang terbaru yang karena ya. di situ kan ada informasi tadi, informasi lolos lagi, verifikasi, kapan pembayaran, ini dan seterusnya dan tuh ada ya. gitu. Jadi itu jangan harus nunggu-nunggu. Oke. Tiba-tiba kan ada kejadian nih, saya mau menunda, padahal kita sudah informasikan ke email, tapi nggak dicek. Tiba-tiba setelah perkuliahan berjalan baru datang. Saya kan mau masuk di semester genap. Oh, gimana? mau registrasi dianya. Mau registrasi. Oke. Loh kan sudah lewat. Oke, Jadi oke. ya harus ada inilah ya dari diri sendiri dan juga cek juga emailnya. Iya, gitu. iya. Jadi bagi yang menunda nih ya, tadi sudah jelaskan Bu Fatma, walaupun Ya walaupun sudah, kita juga pasti akan iya informasikan, kita tapi juga akan harus proaktif, memang gitu. lebih baiknya mengajukan lanjut studi, dan lanjut studi itu udah ditutup ya sayangnya, dan itu sudah ada di di surat mengenai lanjut studi. Iya, ini kadang-kadang suratnya nggak dibaca ya. itu dia. Ternyata literasi membaca kita terbukti gitu ya. Oke. Iya. Lalu yang bagi yang tunda kuliah yang nanti akan masuk kembali itu mengikuti periode 3 ini ya, yaitu di saat registrasi online dan verifikasi, dan itu detail informasinya ada di surat penerimaan. Gitu ya jadinya ya. Jadi mengikuti periode 3 jadwalnya, dan tahapannya yaitu langsung di registrasi online dan pembayaran. Baik, itu pembahasan kita pada hari ini dari hal teknis mengenai sinopsis, mengenai email, lalu hal-hal di luar informasi yang ada di website, apakah bisa nunda ya, pindah prodi, tidak bisa atau tidaknya, dan kita informasikan kembali untuk pelayanan pertanyaan maupun keluhan mengenai pendaftaran ya, kita gunakan fitur Halo Admisi. Jadi bagi sobat-sobat pasca yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan ke fitur Halo Admisi. Baik Bu Fatma, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan penjelasan kepada sobat-sobat pasca pada hari ini. Sehat-sehat semua dan pasca selalu jaya. Terima kasih Bu Fatma. Terima kasih Pak Kodir.